Kisah orang kudus hari ini tanggal 2 Mei adalah Santo Athanasius. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Athanasius adalah salah seorang santo terbesar dan tergagah sepanjang masa. Ia disebut sebagai pilar gereja, Bapa Gereja dan pembela iman Kristiani yang paling gigih yang pernah ada. Athanasius dilahirkan sekitar tahun 297 di Alexandria, Mesir. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh Allah. Hal ini amat penting karena di masa itu ada sekelompok orang yang disebut Arian menyangkalnya. Sebelum ia menjadi seorang imam, Athanasius telah banyak membaca buku tentang iman. Oleh sebab itulah, dengan mudah ia dapat menunjukkan kelemahan-kelemahan ajaran bid'ah Arian. Athanasius ditabiskan sebagai uskup agung Alexandria ketika usianya masih belum 30 tahun. Uskup dalam gereja timur disebut patriark. Selama 46 tahun, ia menjadi seorang gembala yang menggembalakan umatnya dengan gagah berani. Pada masa itu, gereja sedang berada dalam perpecahan akibat munculnya ajaran bid'ah Aranisme yang mengingkari kealahan Kristus. Aranisme bahkan telah merebak sampai ke dalam istana kekaisaran Romawi dan beberapa kaisar juga sempat menjadi pengikut Arian. Uskup Athanasius berjuang sekuat tenaga untuk melawan ajaran sesat dari kaum Arian ini. Bahkan kaisar Romawi yang juga pengikut Arian tidak dapat memaksanya berhenti menuliskan penjelasan-penjelasannya yang terang dan jelas mengenai iman kita yang kudus. Para musuhnya menganiayanya dengan berbagai cara. 5 kali ia diusir dari keuskupannya sendiri. Pengasingannya yang pertama berlangsung 2 tahun lamanya. Ia dibuang ke kota Trier pada tahun 336. Seorang uskup yang baik, Santo Maximinus, menyambutnya dengan hangat. Pengasingan-pengasingan lainnya berlangsung lebih lama. Athanasius dikejar-kejar oleh para pengikut Aranisme yang hendak membunuh dia. Di salah satu pengasingannya, para rahib menyembunyikannya di padang gurun selama 7 tahun. Para musuhnya tidak dapat menemukannya. Suatu ketika, para prajurit kaisar mengejar Athanasius hingga ke sungai Nil. Mereka berhasil mengejar kita, teriak para sahabat uskup. Tetapi Athanasius sama sekali tidak khawatir. Putar balik perahu kita, katanya tenang. Mari menyongsong mereka. Para prajurit di perahu yang lain berteriak, "Apakah kalian melihat Athanasius?" Jawab mereka, "Kalian tidak jauh darinya." Perahu musuh melaju sekencang-kencangnya dan Athanasius pun selamatlah. Umat di Alexandria mengasihi uskup agung mereka yang baik hati itu. Ia seperti seorang bapa bagi mereka. Sementara tahun-tahun berlalu, mereka menghargainya lebih dan lebih lagi. Betapa banyak ia telah menderita bagi Yesus dan gereja. Umatlah yang mengatur serta mengusahakan agar ia dapat hidup dengan tenang. Ia menghabiskan 7 tahun terakhir hidupnya dengan tenang bersama mereka. Para musuhnya, kaum Arian, yang didukung oleh kaisar tetap mengejarnya, namun tak pernah dapat menemukannya. Selama masa itu, Santo Athanasius menulis tentang riwayat hidup Santo Antonius Pertapa. Antonius telah menjadi sahabat dekatnya sejak Athanasius masih muda. Santo Athanasius wafat dalam damai pada tanggal 2 Mei tahun 373. Ia tetap menjadi salah seorang santo terbesar dan tergagah sepanjang masa dan pembela iman Kristiani yang paling gigih yang pernah ada. Perjuangan Athanasius dalam menjaga kemurnian iman Kristiani akhirnya berhasil dengan gemilang beberapa tahun setelah kematiannya, yaitu pada tahun 381 saat diselenggarakannya Konsili Konstantinopel. Hasil konsili penting ini menyatakan bahwa Aranisme adalah sesat dan terlarang.